Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada sesi kedua, tema konsep dan definisi hukum acara pidana. Membahas mengenai konsep dan definisi, tentunya sebagaimana sudah saya sampaikan di minggu yang lalu, bahwa tidak mungkin kita lepas dari pengaruh kajian sejarah hukumnya. Karena antara sejarah masa lalu dengan masa kini itu saling berkaitan, saling kait-mengkait, dan memunculkan ide-ide baru terhadap eh, perkembangan suatu ilmu, ilmu hukum dan hukum. Nah, sehingga untuk memahami mengenai konsep, saya juga akan menguraikan mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita kembali ke sesi yang lalu, tentunya kita ingat bahwa Indonesia itu dibentuk sistem hukumnya ya. Indonesia itu dibentuk oleh kolonialisme Belanda dan Belanda dibentuk oleh Perancis. Nah, sehingga kita perlu memahami asal mula dari pemikiran hukum acara dalam konteks Perancis yang bertumbuh pada suatu peristiwa politik, yaitu Revolusi Perancis. Jadi memang perkembangan ilmu hukum di ranah civil law itu banyak sekali dipengaruhi oleh pergolakan ketatanegaraan. Itu berbeda dengan common law ya, karena menganut pada kebiasaan. Nah, salah satu pionir atau salah satu tokoh yang sangat sentral pada perkembangan ilmu hukum itu adalah Montesquieu, seorang mantan hakim dari Kekaisaran Prancis jauh sebelum terjadi revolusi. Nah, Montesquieu menceritakan bagaimana suatu hukum acara itu tidak dipandang penting dalam proses peradilan pidana karena seseorang itu dapat dimasukkan ke dalam penjara hanya didasarkan kepada surat tuduhan atau surat pengaduan dari pihak yang merasa menjadi korban. Nah, menurut Montesquieu yang terjadi adalah ketika seseorang itu menuduh ya, orang lain dengan membuat suatu surat yang ditujukan kepada kaisar atau raja, raja kemudian mendelegasikan surat tersebut kepada hakim untuk diperiksa. Nah, di sini ada ketidakseimbangan posisi hukum dalam melakukan pembuktian, sehingga orang yang dituduhkan tersebut dapat dipenjara, ya, dimasukkan dalam penjara Bastille. Di Prancis zaman dulu penjara Bastille sangat terkenal. Mungkin kalau di Indonesia namanya Nusa Kambangan. Tanpa melalui adanya proses pembuktian yang seimbang. Nah, pemahaman Montesquieu ini didasarkan kepada satu fenomena bahwa ternyata hakim sebagai pemegang kekuasaan judisial itu diintervensi oleh kekuasaan raja, ya, kekuasaan kaisar. Sehingga pemahaman ini dapat ditarik ya, ke belakang dari mana sebenarnya Montesquieu memperoleh idenya. Montesquieu diceritakan dalam sejarahnya melakukan perjalanan spiritual ke Inggris dan menemukan berbagai literatur atau ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh John Locke. Disitulah ide pertama bagi yang dikeluarkan oleh Montesquieu mengacu kepada idenya John Locke,
bahwa kekuasaan itu harus dipisahkan, sehingga masing-masing kekuasaan tidak bisa saling intervensi. Nah, memang era itu Montesquieu tidak pernah menyebutkan bahwa inilah asas negara hukum ya, karena pemberian nama itu jauh sesudah Montesquieu meninggal. Bahkan saya menemukan referensi salah satu teori yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu trias politica, pemisahan kekuasaan, itu bukan Montesquieu yang memberikan nama, ya, tapi penerusnya, yaitu Immanuel Kant, ya, yang memberikan nama trias politica. Tapi kalau kita menyebut trias politica, orang langsung mengarahnya ke Montesquieu, ya. Padahal nama itu diberikan oleh Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant sendiri sebagai penerus tidak pernah ketemu dengan Montesquieu, ya, karena jarak tahunnya juga jauh. Tapi dia mempelajari catatan-catatan yang dibuat oleh Montesquieu. Nah, konsep dasar dari asas negara hukum yang kemudian diberikan label oleh para ahli hukum saat ini sebagai suatu konsep negara hukum formil, yaitu terdiri dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, penyelenggaraan negara berdasarkan undang-undang, tadinya seperti itu bunyinya. Kemudian pemisahan kekuasaan, yang tadi saya sebutkan sebagai trias politica. Kemudian proses peradilan administrasi untuk menguji penyelenggaraan negara tadi. Nah, empat hal ini merupakan empat pilar utama dari suatu negara hukum. Walaupun hari ini sudah banyak ahli hukum yang menambahkan, bahkan Prof. Jimli Asidiki itu kalau saya tidak salah sampai 12 itu pilar. Tapi sebagai suatu sejarah, maka ajaran dari Montesquieu ini tidak mungkin dihilangkan, tidak mungkin dilepas begitu saja dari perkembangan. Walaupun yang sangat ironis dalam mata kuliah hukum pidana, khususnya acara pidana, informasi seperti ini tidak dituangkan dalam buku ajar karena dianggap sebagai bagian dari mata kuliah HTN. Padahal hukum pidana itu bergerak dalam kerangka HTN dan dalam kerangka hukum administrasi negara. Ya, nanti di sesi berikutnya akan saya jelaskan. Nah, sehingga dalam perkembangan berikutnya, ya, mulai dari Immanuel Kant dan J.F. Stahl itu mereduksi pilar yang kedua, yaitu penyelenggaraan negara berdasarkan hukum. Karena menurut mereka hukum itu bukan cuma undang-undang, hukum itu juga terdiri dari nilai-nilai kepatutan kesusilaan. Ya, pandangan ini yang kemudian kait-mengkait mempengaruhi pemikiran di Belanda berkaitan dengan perkembangan dari konsep perbuatan melawan hukum. Kalau yang sudah mendalami hukum perdata material, tentunya kita mengenal putusan di Belanda yang terkenal itu Ares 1919 yang memperluas makna dari kata hukum. Itu bukan cuma sekedar undang-undang. Nah, ini dasarnya dari sini. Ya, walaupun masing-masing ilmu hukum pada bidangnya masing-masing itu mencoba untuk tidak saling mengakui karena ada kepentingan untuk mengatakan kemandirian ilmu hukum ya. Jadi masing-masing bidang itu seolah-olah mandiri, berdiri sendiri dan tidak terkait. Di sini saya akan membuktikan bahwa ternyata semua bidang ilmu hukum itu berkaitan. Tadi saya sebutkan adanya pengaruh dari perluasan makna hukum pada asas negara hukum. Nah, perluasan makna hukum inilah yang kemudian mencirikan munculnya konsep negara hukum modern atau negara hukum material. Ya, kalau tadi dari Montesquieu itu dilabeli oleh para ahli sebagai konsep negara hukum formil. Nah, kenapa sih dilabel-label seperti itu? Sebenarnya
sebagai suatu pengajaran sejarah itu mempermudah kita untuk menentukan era, ya, era perkembangan. Nah, dari konsep pemisahan kekuasaan inilah muncul ya, bidang-bidang yang saling bergerak dan saling mengawasi. Memang dalam eranya Montesquieu kekuasaan ini terpisah secara absolut, ya, sehingga idenya adalah legislatif tidak bisa mencampuri eksekutif dan eksekutif tidak bisa mencampuri yudisial, demikian juga sebaliknya. Walaupun sebenarnya idenya Montesquieu ini diambil dari idenya John Locke, ya. Perbedaannya adalah di kalau John Locke itu masuk membaginya menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan federatif, tapi di Montesquieu diubah menjadi legislatif, eksekutif, dan yudisial. Nah, pemisahan kekuasaan ini memaknainya harus dikaitkan dengan pilar yang kedua, yaitu penyelenggaraan berdasarkan hukum, ya, undang-undang. Artinya tidak boleh suatu pelaksanaan kekuasaan itu menyimpang dari suatu peraturan hukum. Nah, dalam konteks pidana itu dikenal dengan istilah asas legalitas. Nanti pendapatnya von Verbach masuk di situ, yang dipandang sebagai pencetus asas legalitas. Tapi kalau punya Ruslan Saleh, punya Mulyatno itu membantah. Bukan Van Verbach yang pertama, ada lagi. Nah, cuma Van Verbach yang lebih dulu menyebutkan secara definisi. Secara nama dilekatkan lebih dulu oleh Van Verbach. Nah, nanti dalam ranah hukum administrasi negara, istilahnya bukan asas legalitas, ya. Ada lagi istilahnya. Justru istilah aslinya justru dari dari ranah hukum administrasi negara, istilah aslinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahasa Indonesia seperti itu. Nah, yang terakhir adalah peradilan administrasi. Peradilan administrasi ini sebenarnya awal berfungsi untuk menguji pelaksanaan atau penyelenggaraan negara tadi, ya, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, tapi sebenarnya dari titik pilar keempat inilah muncul ide mengenai upaya hukum. Upaya hukum yang dinormatifisasikan agar masyarakat memiliki jalur atau memiliki instrumen hukum ketika dirugikan oleh proses penyelenggaraan pemerintahan. Nah, tapi sebenarnya ya, di dalam ranah teoritis, rupanya asas negara hukum ini juga memunculkan asas baru, ya, yaitu asas demokrasi yang berkaitan dengan proses penempatan atau proses pemilihan setiap orang yang akan duduk di dalam posisi-posisi tertentu. Sehingga nanti asas demokrasi dan asas negara hukum ini dalam era hari ini itu justru dikenal dengan asas negara hukum yang demokratis, menjadi satu di asas. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan, ya, bahwa ide awal dari asas negara hukum itu adalah mencoba untuk melakukan suatu pembatasan terhadap kekuasaan. Ya. Jadi pemisahan kekuasaan itu dibatasi oleh pilar yang kedua, bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan itu harus menghormati hak asasi manusia. Nah, pelaksanaan kekuasaan itu kemudian bisa diuji oleh peradilan yang kita kenal dengan upaya hukum. Sehingga konsep dasar dari hukum acara itu adalah pembatasan kekuasaan. Melalui apa? Melalui kewenangan. Ya, ini orang pidana nggak dapat ilmunya nih. Ya, sebenarnya dapat ya, semua mahasiswa S1 itu pasti mengikuti mata kuliah HTN dan HAN. Jadi istilah kekuasaan, istilah kewenangan itu diajarkan di mata kuliah HTN dan HAN. Nah, di hukum pidana tidak diajarkan istilah itu,
tapi dianggap eh, apa? Dianggap mengetahui karena syarat utama atau syarat standar dari seorang sarjana hukum juga mengikuti mata kuliah wajib HTN dan HAN, ya, sebagai satu mata kuliah wajib. Nah, ini yang kemudian karena di mata kuliah hukum pidana itu tidak disinggung-singgung soal kekuasaan dan kewenangan, seolah-olah ketika berbicara hukum acara itu eh, hanya berkaitan dengan prosedur, hanya berkaitan dengan SOP. Nah, ini yang kemudian mereduksi makna asli dari hukum acara. Kalau kita kembali kepada Montesquieu tadi, maka kan sebenarnya Montesquieu ingin membatasi kekuasaannya raja supaya tidak mengintervensi, ya, hakim. Oleh karena itu muncullah ide pilar kedua, penyelenggaraan negara berdasarkan hukum, ya, atau undang-undang yang isinya menghormati hak asasi manusia. Karena waktu itu idenya adalah bagaimana seseorang dapat melakukan proses pembuktian secara seimbang. Nah, pelanggaran-pelanggaran terhadap proses pembuktian tersebut, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, itu harus diberikan jalur untuk melakukan upaya hukum, yaitu melalui peradilan. Ya. Sehingga di kita itu ada peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, peradilan tingkat kasasi, ya, peradilan tingkat banding untuk menguji tingkat pertama, peradilan tingkat kasasi untuk menguji peradilan banding. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi dari asas utamanya negara hukum. Ya. Jadi bukan cuma sekedar menciptakan peraturan perundang-undangan, tapi peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan pembatasan bagi kekuasaan. Ya. Nah, pembatasan itu diwujudkan ke dalam bentuk konsep yang namanya kewenangan. Jadi ada kewenangan, ada wewenang, ada diskresi nanti. Nah, jadi orang pidana ketika mempelajari hukum acara pidana itu seyogyanya juga kembali mengingat-ingat apa yang dimaksud kewenangan, apa yang dimaksud wewenang. Karena di dalam kitab hukum acara pidana itu setidaknya kalau kita hitung ya, ada lebih dari 40 kata wewenang yang tidak dijelaskan di dalamnya wewenang itu apa. Nah, dari mana kita bisa cari tahu penjelasannya? Kita harus harus mengingat-ingat kembali mata kuliah hukum administrasi negara. Apa itu wewenang, apa itu kewenangan, dan apa itu diskresi. Nah, ini adalah eh, konsep dasar atau konsep asli dari hukum acara. Sekarang kita lihat, ya, mulai reduksinya mulai muncul terhadap konsep tersebut melalui proses pembagian hukum, ya, secara sistematis. Sebenarnya tujuan pembagian hukum ini untuk mempermudah para pelajar, ya, untuk mempermudah para orang yang mencari ilmu, mempelajari ilmu, maka ilmu tersebut disistematisasi, dikelompok-kelompokkan supaya mudah dipelajari. Nah, hukum pidana dalam arti luas itu selalu terdiri dari dua aspek, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, permasalahannya, hukum pidana dalam arti sempit itu hanya disebut sebagai hukum pidana material. Ya. Jadi kalau Anda ada yang mengatakan hukum pidana, ya, itu biasanya secara asosiatif, ya, asosiatif itu merujuk kepada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal kalau dalam arti luas, yang dimaksud hukum pidana itu ya bukan cuma sekedar material, formil juga. Itu reduksi pertama. Nah, reduksi kedua, di dalam buku-buku acara pidana, itu selalu dikatakan bahwa hukum pidana formil itu mempertahankan hukum pidana material. Ya. Dengan kata lain, hukum pidana formil dipergunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Kan kalau Anda perhatikan, maknanya menjadi bergeser ya. Yang awalnya hukum acara itu adalah pembatasan kewenangan bagi kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya, tapi kemudian sejalan dengan
proses pengklasifikasian, proses sistematisasi, hukum acara dipandang sebagai suatu instrumen hukum yang dipergunakan untuk menegakkan hukum pidana material. Nah, fokusnya geser, ya, fokusnya geser. Yang tadinya untuk kepastian hukum bagi masyarakat bahwa ketika negara itu melaksanakan hukum material tidak sewenang-wenang, menjadi hukum pidana material dilaksanakan melalui SOP, prosedur-prosedur. Sehingga diyakini bahwa hukum pidana material atau hukum pidana formil atau hukum acara itu isinya hanya SOP aja. Sehingga hilang makna aslinya SOP itu sebenarnya untuk membatasi agar tidak terjadi sewenang-wenang. Nah, kemudian reduksi yang ketiga itu muncul juga dari apa yang sudah ditetapkan di pedoman pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman. Dulu namanya Departemen Kehakiman. Ini reduksi yang terakhir. Reduksi yang terakhir yang ada di buku-buku ajar. Jadi seolah-olah hukum acara pidana itu mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, bagi saya itu hanya salah satu sebenarnya, ya, hanya salah satu, tidak utuh. Karena bagaimana cara negara dalam melaksanakan hukum material itu dihilangkan di sini. Dihilangkannya dari mana? Di sini ada kalimat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Ya. Nah, di sini aspek yang hilang adalah bagaimana seorang pelaku itu dapat memperjuangkan hak, dapat menuntut juga keadilan, bahwa dia tidak diperiksa dengan cara yang sewenang-wenang. Bahkan kalimat sebelumnya, suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Ini seolah-olah memandang bahwa institusi penegak hukum itu robot, ya. Ketika terjadi ketika ada peraturan, ada hukum acaranya, maka mereka pasti jujur dan tepat. Padahal kan belum tentu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Jadi fokusnya hanya pemidanaan, fokusnya hanya mencari tahu apakah salah atau tidak, tapi tidak mencari tahu atau tidak sampai masuk kepada apakah proses memeriksa dan memutus itu sudah menghormati hak asasi manusia tidak. Nah, ini reduksi terakhir yang menyebabkan ketika para ahli hukum pidana memandang hukum acara pidana hanya sekedar sebagai SOP. Nah, kita akan cek apa yang dikemukakan oleh Departemen Kehakiman dan diyakini sampai hari ini, gitu ya. Terutama kalimat setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ya. Ini Prof. Andi Hamzah menentang istilah ini. Kalau Prof. Andi Hamzah mengatakan harus mendapatkan kebenaran material, bukan cuma mendekati, bukan cuma setidak-tidaknya. Gitu ya. Nah, kita akan cek, kita akan verifikasi. Kalimat itu benar tidak? Di dalam landasan filosofi KUHP, khususnya di konsider menimbang huruf A, sebagai satu kebaruan dan juga sebagai suatu karya agung, KUHP itu operasionalnya harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Ini yang menjadi KUHP sebagai karya agung, karena sudah dilandaskan kepada filosofi kebangsaan. Dan juga yang menjadikan sebagai karya agung juga di dalam konsideran tersebut adanya penghormatan terhadap asasi manusia. Ini berbeda dengan apa yang diatur dalam HIR. Walaupun tujuan dari munculnya HIR sebenarnya sama. Sebenarnya juga
arahnya kepada penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena sebelumnya tidak ada aturan. Sebelumnya nggak ada aturan, kemudian dibuat aturan supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Nah, tapi kemudian karena konsep HAM itu sendiri berkembang ya, secara luas terus-menerus, ya, sehingga apa yang dipandang HAM hari ini tentu akan memandang tidak lengkap HAM sebelumnya. Ini, maka dimuatlah landasan filosofis ini sebagai satu titik sentral, yaitu penghormatan HAM secara umum. Ya, artinya ini akan bersifat fleksibel. Nah, kemudian landasan filosofis yang lain yang juga mencirikan dari apa namanya, dari asas negara hukum adalah dimuatnya asas equality before the law, ya, asas persamaan di depan hukum tanpa kecuali, ya. Sehingga ide ini atau gagasan ini merupakan eh, trickle down effect, ya, efek-efek turunan dari asas negara hukum, juga sebagai suatu pembatasan kekuasaan karena semua memiliki hak yang sama. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau Anda baca di dalam konsideran menimbang tersebut, tersirat adanya fiksi hukum, ya, di mana semua harus wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Ya. Semua wajib taat ketika sudah dituangkan dalam peraturan. Nah, itu asas utamanya, ya. Sehingga KUHAP itu bukan cuma mengarah kepada, ya kalau kita lihat yang sebelumnya ya, ini KUHAP itu tidak cuma, fiksi hukum itu tidak cuma mengarah kepada masyarakat, ya, tapi fiksi hukum itu juga mengarah kepada institusi penegak hukumnya, bahwa mereka juga harus taat terhadap hukumnya. Bukan cuma kita saja yang taat, ya, mereka juga harus taat. Nah, kemudian landasan teleologis atau tujuan dari KUHAP ini ada di konsideran menimbang huruf C. Ya. Ada dua anasir tujuan. Tujuan yang pertama adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan pembinaan sikap. Nah, ya, sikap dari para penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Nah, ketika dua tujuan ini bergabung, maka tujuan akhirnya adalah supremasi hukum, asas keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Jadi kalau kita melihat landasan teleologis ini, justru sebenarnya landasan teleologis dalam konsideran menimbang huruf C itu hendak membantah dari tujuan hukum acara pidana yang sudah ditetapkan. Justru itu berbanding terbalik sebenarnya, ya. Karena bukan cuma masyarakat yang diwajibkan untuk patuh, tapi di sini para penegak hukum wajib untuk mematuhi apa aturannya. Dia tidak bisa, kan di sini disebutkan sesuai fungsi dan wewenang, tidak disebutkan dengan kalimat sesuai kekuasaannya, ya, tapi menggunakan kata wewenang. Nanti Anda pelajari lagi, buka lagi buku administrasi negara, apa arti wewenang. Ya. Secara dasar saya bisa katakan di sini wewenang itu unsurnya dua, yaitu kewajiban dan hak. Nah, ketika dua tujuan ini bergabung, maka akan memperoleh tujuan akhir, yaitu supremasi hukum. Ya, hukum yang dikedepankan, bukan keinginan pejabat, bukan keinginan masyarakat, tapi keinginan hukum. Asas keadilan, ya, artinya masyarakat itu tahu haknya, tahu kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, itu yang dianggap sebagai adil. Dan juga demikian juga dengan penegak hukum, sehingga memunculkan ketertiban. Nah, ketika ketertiban itu muncul, maka memunculkan kepastian hukum. Jika orang itu mengadu kepada penegak hukum, maka yang dikejar lagi adalah keadilan, ketertiban, dan kepastian. Ya, ini ada nuansa positivistik di sini, ya.
ada nuansa positivistik yang ternyata di dalam praktek justru penegak hukum bergerak secara positivistik. Yang dilihat hanya kepastian hukumnya saja, ketertiban dan kepastian hukumnya saja. Sedangkan keadilannya kurang dipahami oleh para penegak hukum. Nah, berkaitan dengan uraian-uraian tadi, ya, maka Anda memiliki tugas individual berkaitan dengan perkembangan dari definisi hukum acara pidana. Tugas ini bisa Anda kaitkan dengan fenomena-fenomena hukum, dengan peristiwa-peristiwa hukum. Misalnya begitu. Di dalam praktek itu banyak sekali sering terjadi peristiwa salah tangkap. Ya. Salah tangkap, kemudian akhirnya ditahan, memunculkan kerugian hak asasi manusia dan dilepaskan begitu saja tanpa kemudian memberikan kerugian. Ya. Saya ada beberapa buku yang sudah saya submit ke Google Drive dan juga artikel-artikel saya, gitu ya, yang semuanya berkaitan tentang bagaimana kita memahami hukum acara itu dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam kesalahan-kesalahan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang. Ya. Nah, artinya tugas ini walaupun dia hanya menyebutkan makna definisi hukum acara, ya, khususnya acara pidana, tapi di dalamnya nanti Anda bisa cari kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penyidik salah tangkap, penyidik salah melakukan penahanan, jaksa salah dalam menuntut, hakim salah dalam memutus, atau prosesnya tidak sesuai hukum acara. Nah, sehingga nanti sebenarnya dapat ada hipotesis sementara, ya, kesimpulan sementara bahwa perbuatan-perbuatan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Referensi artikel jurnal-jurnal yang mengarah kepada indikasi pelanggaran dari makna hukum acara sudah saya submit dalam Google Drive-nya. Ini ada Google Drive-nya di sini. Anda bisa lihat, ya, tinggal Anda kembangkan dalam bentuk tugas. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan dan saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.